Assalamualaikum Football United. Senin malam, iseng-iseng gue mau bikin preview ya tentang pertandingan Liga Champion untuk tanggal 28 dan juga tanggal 29 ya waktu Belanda. Kalau di Indonesia kan pastinya hari Rabu dini hari dan juga hari Kamis dini hari ya. Cuman kalau di sini hari Selasa malam dan juga hari Rabu malam ya. Iseng-iseng aja nih gue mau bikin preview sekaligus prediksi ringan amatiran ala gue ya. Langsung aja kita mulai dari grup A. Ada big match di sana ya. Paris Saint-Germain melawan Manchester City ya. Ya dua-duanya nih menurut gue tim besar, tim mahal ya, tim mahal pastinya. Banyak kan yang mengharapkan besok ini seorang Lionel Messi ya bisa bermain walaupun masih diragukan ya kondisinya karena kan sempat cedera ya walaupun kabarnya sudah ikut latihan ya. Pertandingan sendiri akan dilangsungkan di Paris ya, Parc des Princes. Performa PSG ini kan ya mereka memang memetik kemenangan ya dalam 3 pertandingan terakhir, tapi kan bukan tidak terlalu meyakinkan lah ya. Terakhir menang 2-0 kepada lawan Montpellier, sebelumnya lawan Metz 1-2 juga, gol-gol menit-menit akhir ya. Kalau nggak salah pun juga ketika mereka menang melawan Olympique Lyonnais ya. Sementara Manchester City ya selepas ditahan imbang 0-0 melawan Southampton kemarin mampu mengatasi Chelsea di Stamford Bridge ya 0-1 dengan dengan pertandingan yang mereka kuasai ya, mampu meredam agresivitas Chelsea yang ya menurut gua sih salah satu unggulan juga ya, dan ya mungkin performnya kan juga lagi bagus tuh Chelsea, tapi Pep Guardiola mampu meramu skuadnya menghadang ya laju dari Chelsea ini. Bagaimana soal prediksi gua nih mengenai 2 pertandingan ini ya antara PSG melawan Pep Guardiola, PSG Pochettino menghadapi Manchester City Pep Guardiola ya. Well, kalau gua lihat dari pertemuan terakhir ya, ini kan Manchester City mampu unggul ya 2 kali di tahun 2021 nih, pertandingan musim lalu ya. Bagaimana dengan saat ini? Menurut gue sih akan menarik ya. Pastinya kedua tim akan menurunkan skuad terbaiknya ya. Cuman kalau gue sih melihat skuad dari PSG ini belum nyatu banget ya. Jadi menurut gue kali ini gue lebih mengunggulkan Manchester City yang akan menang bahkan ya di Paris. Di pertandingan lainnya RB Leipzig ya yang sebelumnya kalah 3-6 melawan Manchester City akan bermain kandang melawan klub Brugge yang membuat kejutan ya, menahan imbang PSG 1-1. Bagaimana soal pertandingan kali ini? RB Leipzig ini kan ke pertandingan terakhir menang 6-0 ya menghadapi Hertha BSC, sementara klub Brugge ini juga masih ya walaupun seri sebelumnya tapi ya masih so-so lah kalau gue bilang ya di pertandingan di kompetisi lokal, walaupun mereka sekarang menjadi top ya peringkat 1, tapi dengan selisih yang cukup ketat dengan tim-tim di bawahnya yang membuat gua kali ini lebih mengunggulkan RB Leipzig yang akan menang ya. Pertandingan lainnya FC Porto melawan Liverpool. Ini pertemuan yang cukup sering ya bagi kedua tim ini, FC Porto dan juga Liverpool. Tadinya pertandingan gue pikir akan berlangsung di Liverpool, ternyata akan berlangsung di Portugal ya. FC Porto sendiri ini penampilannya cukup bagus ya dalam 5 pertandingan terakhir, termasuk ketika mereka menahan imbang 0-0 Atletico Madrid ya. Sementara Liverpool sempat meremehkan AC Milan ya dengan line up yang Klopp turunkan
Walaupun akhirnya mereka berhasil membalikan keadaan dan menang dengan skor 3-2 ya. Bagaimana pertemuan mereka nanti ini di Porto? Pertemuan terakhir keduanya di Porto ini berakhir dengan 1-4 untuk kemenangan Liverpool ya. Liverpool sendiri di pertandingan terakhir kebobolan 3 gol ya menghadapi Brentford. Sementara FC Porto sendiri di Liga Portugal ini masih kejar-kejaran ya dengan Benfica dan juga Sporting. Porto sekarang berada di peringkat kedua, belum pernah terkalahkan ya. Dan menurut gua ada potensi kalau FC Porto ini bisa membuat kejutan ya kali ini. Kalau gua sih feeling aja kali ini sepertinya FC Porto akan mampu membuat kejutan ya, mungkin seri atau bahkan menang, tapi ini cuma ringan amatiran ala gua aja ya. Di pertandingan lainnya Milan melawan Atletico Madrid, ini juga pertandingan yang menurut gua seru ya. Milan kalah 3-2 menghadapi Liverpool, sementara Atletico Madrid ini ditahan ya 0-0 oleh FC Porto. Penampilan Atletico Madrid sendiri juga masih up and down ya. Terakhir mereka dikalahkan oleh Deportivo Alaves. Sementara AC Milan ini dalam form yang menurut gue di 3 pertandingan terakhir ini cukup oke ya kalau melihat hasilnya. Termasuk juga menahan imbang 1-1 Juventus ya. Bagaimana dengan pertandingan besok ini? Gue sih feeling aja sih nih ya. Melihat dari gaya permainan yang gue saksikan, termasuk juga Atletico Madrid yang belum greget-greget banget ya. Sekalipun ya mereka ini kan statusnya mentereng ya dalam Liga Champions kali ini, tapi gua lebih mengunggulkan AC Milan ya, ringan amatiran aja. Di pertandingan lain langsung aja Borussia Dortmund melawan Sporting di pertandingan awal grup dibantai Ajax ya, bermain di Portugal kalah 1-5, sementara Borussia Dortmund ini mampu menang 2-1 ya di kandang Besiktas. Nah, langsung aja nih menurut gua Dortmund yang akan menang di pertandingan ini, murni karena kualitas yang mereka punyai dan juga kepercayaan diri ya dari Dortmund ya. Walaupun sekali lagi di pertandingan terakhir mereka ini kalah tipis melawan Borussia Mönchengladbach ya. Sementara Sporting sendiri walaupun di liga domestik penampilannya cukup bagus, tapi again ya pengalaman itu tidak bisa dipungkiri lah ya. Mereka ini kan tidak cukup sering kalau menurut gue dibandingkan sama Benfica contoh ataupun FC Porto sebagai wakil Portugal di Liga Champions ya. Dan ini menurut gue akan memberikan ya pengaruh ya, bagaimana itu tadi sih mental yang belum siap ya kan, karena ini kompetisi tingkat tinggi kurang lebih demikian ya. Jadi gue mengunggulkan Borussia Dortmund. Ajax Besiktas pun juga gue menjagokan Ajax, apalagi pertandingan akan dilakukan di Amsterdam. Real Madrid melawan Sheriff Tiraspol ya. Ini kalau Real Madrid nggak bisa menang kebangtan, gue menjagokan Real Madrid. Shakhtar Donetsk melawan Inter Milan, ini menurut gue akan ya menarik. Kenapa? Karena status tuan rumah dari Shakhtar Donetsk ya. Walaupun di pertandingan pertama mereka ditaklukkan ya, pertandingan kejutan, di mana Sheriff Tiraspol ini mampu menang dengan skor 2-0 ya. Dan Inter Milan sendiri kan kalah di kandang sendiri melawan Real Madrid ya. Bagaimana dengan pertandingan ini di Donetsk? 2 pertandingan terakhir antara mereka ini sudah pernah ketemu dengan skor yang imbang ya, 0-0. Dan melihat performa dari Inter Milan ya, yang menurut gua sih cukup baik ya, walaupun di pertandingan terakhir mereka kalah kurang beruntung aja sih, kalah 2-2 melawan Atalanta ya. Gua menjagokan Inter Milan akan mampu pulang dengan 3 poin ya di pertandingan ini. Itu pertandingan untuk tanggal 28. Langsung aja kita lompat juga ke tanggal 29-nya ya. SL Benfica melawan Barcelona. Menurut gua ujian lagi ya bagi seorang Ronald Koeman. Benfica cukup digdaya di Liga Domestik. Di pertandingan pertama Liga Champions ini menghadapi Dinamo Kiev, berakhir dengan 0-0 ya.
pertandingan yang dilakukan di Kiev. Sementara Barcelona ini kan kalah 0-3 melawan Bayern Munchen ya. Dan menurut gua melihat keadaan kondisi Barcelona yang juga masih up and down, tapi karena kondisi Barcelona sendiri pemain-pemain yang cedera, sebut saja Ansu Fati ya, ini sudah mulai kembali, dan performa dari Memphis Depay di pertandingan terakhir lawan Levante itu cukup baik ya. Maka gua mengunggulkan Barcelona akan mampu menang tipis melawan Benfica ya. Menurut gua sih pertandingan ini akan seru. Bayern Munchen melawan Dinamo Kiev, ini jelas Bayern Munchen yang akan menang ya, prediksi gua. Manchester United Villarreal, gue udah bikin previewnya ya di video sebelumnya, bisa dilihat. Atalanta melawan Young Boys, ini menurut gue akan seru ya. Atalanta ini semenjak menang melawan Manchester United ini di di pertandingan Super League ya, Swiss Super League, ini mampu menang meyakinkan melawan Lausanne 1-6 dan juga Sanggal 2-1 ya. Sementara Atalanta sendiri juga berhasil mencuri poin nih di kandang Inter ya, 2-2. Performanya juga cukup bagus ya. Kalau melihat dari kualitas squad sih di atas kertas Atalanta ini masih lebih unggul sedikit dari Young Boys, tapi melihat mentalitas dari Young Boys ini menurut gua sedang dalam kondisi yang cukup bagus ya, terutama itu tadi setelah mereka menang melawan Manchester United. Dan kalau gua ngeliat di pertandingan-pertandingan dari Young Boys ya, beberapa pertandingan terakhir ini mereka juga cukup stabil ya, katakanlah kondisi ya, terutama di kompetisi domestik. Gua pikir sih ini pertandingan akan cukup seru, akan cukup berimbang, dan gua sekali lagi ini ringan amatiran ala gua berpikir pertandingan ini akan berakhir imbang ya. Kejutan sih sebenarnya dari Young Boys, but ya we'll see, ini cuman iseng-iseng aja ringan amatiran. Wolfsburg melawan Sevilla, ini juga menurut gua partai yang akan seru dan rame ya. Lopetegui akan menghadapi pasukannya dari Mark van Bommel, yang menurut gua penampilannya di Bundesliga ini cukup lumayan ya. Sekarang berada di 3 besar, sekalipun timnya cukup sulit untuk mencetak gol ya. 6 pertandingan hanya baru mencetak 8 gol ya, menghadapi Sevilla yang kendati pun bermain dengan 10 orang di pertandingan terakhir mampu mengatasi Espanyol. Feeling gue pertandingan ini akan berakhir seri. Red Bull Salzburg menghadapi Lille. Ya, ini partai yang menurut gue seru juga ya, karena ya kurang lebih imbang lah. Feeling gue sih ini juga akan seri ya, kurang lebih sih. Atau enggak untuk pertandingan Salzburg Lille ini gue lebih mengunggulkan Salzburg ya, karena Lille ini masih bumpy ride ya kurang lebih ya. Mereka ini kan ya juara kejutan ya, dan ketika juara kejutan ini terutama dari Ligue 1 ya, tampil di kompetisi Eropa ini biasanya perjalanannya tidak mulus-mulus banget ya, kecuali PSG pastinya. Dan ya walaupun Salzburg juga dari Liga Austria, tapi agresivitas yang mereka punya ini menurut gue akan menjadikan sesuatu. Jadi gue menjagokan Salzburg yang akan menang melawan Lille. Big match Juventus melawan Chelsea, langsung aja Juventus nih masih performanya masih up and down, sekalipun di pertandingan terakhir mampu menang 3-2 melawan Sampdoria. Tapi menurut gua masih meraba-raba ya. Sementara Chelsea sendiri walaupun di pertandingan terakhir kalah 0-1 melawan melawan Manchester City, tapi menurut gua mereka ini lebih steady ya. Jadi gue lebih mengunggulkan Chelsea walaupun pertandingan ini akan berlangsung di kandang Juventus ya. Dan di pertandingan lain Zenit Saint Petersburg melawan Malmo. Zenit menurut gue cukup memberikan perlawanan ketika pertandingan pertama melawan Chelsea, dan kali ini gue lebih mengunggulkan Zenit yang akan mampu menang melawan Malmo ya. Kurang lebih demikian ya preview prediksi ringan amatiran ala gue. Kita lihat ya bagaimana jalannya pertandingan, apakah banyak benernya atau banyak salahnya nih prediksi ringan amatiran ya ala gue. Well, anyway, thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum.